Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Cahyani, NIM 2004-2309. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri SIPM SI. Saya akan menjelaskan tentang model dasar perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu model perencanaan agregat. Model perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan dan proses untuk menentukan perencanaan produksi jangka menengah, yaitu penghubung antara perencanaan jangka pendek dengan jangka panjang, yang mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan sediaan. Perencanaan agregat dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia sehingga ongkos total produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Tujuan dari perencanaan agregat. Menurut Krajewski tahun 1998 ada 6 tujuan dari perencanaan agregat, yaitu yang pertama memperkecil biaya atau meningkatkan keuntungan. Jika permintaan konsumen tidak mempengaruhi rencana produksi, maka penekanan biaya akan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pada konsumen. Perbaikan pelayanan dan waktu pengiriman akan membutuhkan tenaga kerja tambahan, kapasitas mesin, dan tingkat persediaan yang tinggi. Yang ketiga, memperkecil investasi persediaan. Penimbunan persediaan akan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, dana yang ada dapat digunakan untuk investasi lain yang lebih produktif. Menurunkan perubahan dalam skala produksi. Frekuensi perubahan yang besar dalam skala produksi akan mempersulit koordinasi bagi pasokan bahan baku dan kebutuhan produksi tidak stabil. Yang kelima, perencanaan tenaga kerja. Fluktuasi jumlah tenaga kerja akan mengakibatkan tingkat produktivitas yang rendah karena tenaga kerja yang baru membutuhkan waktu dalam mengembangkan produktivitasnya. Dan yang keenam atau yang terakhir, penggunaan mesin dan peralatan. Proses dasar dalam artian strategi secara keseluruhan akan menggunakan semaksimal mungkin keberadaan mesin dan peralatan. Selanjutnya yang kedua, model perencanaan multisektor analisis. Menurut Roberts dan Stimson, tahun 1998, perencanaan multisektor analisis adalah teknik analisa kualitatif yang menilai atau assess faktor-faktor pada daya saing yang berkontribusi pada pengembangan wilayah. Sedangkan Stimson, Strock, and Robert tahun 2005 mengemukakan multisektor analisis atau MSA adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai daya saing dan risiko pada suatu industri atau wilayah di masa yang akan datang. Jadi, MSA merupakan teknik analisis kualitatif yang menilai faktor-faktor daya saing dan risiko yang akan terjadi pada suatu wilayah di masa yang akan datang atau di masa depan. Ada 3 manfaat perencanaan multisektor analisis. Yang pertama, untuk mengetahui faktor dan industri apa saja yang berkontribusi untuk keunggulan kompetitif. Yang kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sektor. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi suatu hubungan dan interdependensi dari faktor-faktor yang mendukung. Selanjutnya yaitu yang ketiga, model perencanaan proyeksi sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan, seperti perencanaan menurut sektor-sektor sosial, sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu bentuk investigasi atau penyelidikan. Hanya itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang model dasar perencanaan pembangunan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.